Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kegunaan fitur pada aplikasi Zoom. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kegunaan audio. Di sini di audio ada tanda panah ke atas, kita klik dulu. Yang pertama ada select a microphone. Di sini jika kita menggunakan mikrofon lebih dari satu, maka akan ada beberapa pilihan. Karena di sini saya menggunakan dua mikrofon, berarti ada dua pilihan. Saya centang yang pertama karena saya menggunakan mikrofon yang menggunakan webcam. Selanjutnya ada select speaker. Sini sama kegunaannya dengan mikrofon. Nah, yang paling penting ketika kita melakukan Zoom meeting, sebaiknya sebelum kita melakukan Zoom meeting, kita tes speaker terlebih dahulu. Kita klik. Nah, berarti ini menandakan suara audiens itu terdengar oleh kita sebagai host. Selanjutnya tes. Oke, berarti itu suara kita sudah bisa terdengar oleh audiens. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan video. Video di sini sama ada tanda panah ke atas, kita klik, kemudian ada video setting, kita klik juga. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada web kamera karena saya menggunakan web kamera. Di sini ada witness screen. Ini adalah ukuran layar. Ini akan lebih full ukuran layarnya. Tapi kalau kita ngeklik original, ini biasanya akan ada frame-nya di samping kanan kiri. Akan terlihat lebih sempit. Lebih baik kita menggunakan yang full. Selanjutnya enable HD atau high definition. Ini kualitas videonya ini akan lebih bagus. Kita klik. Nah, di sini kurang terang biasanya, tapi kalau kita gunakan ini akan lebih terang. Selanjutnya mirror my video. Ini adalah menentukan posisi gambar pada video. Misalnya, nah ini kalau nggak saya klik akan berubah letak videonya, tapi kalau saya klik mirror ini akan berubah seperti ini. Touch up my appearance. Nah, di sini kegunaannya itu untuk mempercantik paras wajah seperti kamera jahat ya. Ini touch up my appearance. Kemudian always display participant name on the video. Berarti di setiap peserta itu selain ada videonya ada juga namanya. Nah, di situ kalau kita klik ini berarti nama peserta itu akan selalu muncul. Kemudian turn off my video, berarti kita menghilangkan video kita selama kita melakukan Zoom meeting kalau kita memberi tanda centang pada ini. Kemudian di sini always show video, kita akan memunculkan video kita selama kita melakukan Zoom meeting seperti itu. Hide non-video partisipan, berarti kalau kita klik ini video peserta tidak akan muncul, jadi tidak usah diklik. Kemudian spotlight my video when I speak, berarti di sini ketika kita berbicara itu maka video kita itu akan muncul yang pertama seperti itu. Selanjutnya pada fitur video ini di sini juga ada pilihan virtual background. Nah, kalau kita misalnya kurang pede ketika kita melakukan Zoom meeting karena rumah kita berantakan atau kotor, kita bisa menggunakan background yang ada di sini. Contohnya ini, nah saya menggunakan background logo SD Insan Amanah. Tapi kalau seandainya ingin menggunakan background, sebaiknya layar di belakang Anda ini layarnya itu polos, karena kalau warna-warni biasanya tidak akan bisa tertutup seluruhnya. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan security. Nah, security ini ketika kita ngeklik lock meeting, berarti saat kita melakukan Zoom meeting
itu di tengah-tengah misalnya ada yang masuk, itu tidak akan bisa masuk kalau kita memberi tanda centang lock meeting karena sudah terkunci, tidak akan bisa masuk lagi. Kemudian ada enable waiting room, ini sebaiknya dicentang karena untuk keamanan juga pada saat kita melakukan Zoom meeting, peserta itu tidak akan bisa masuk tanpa seizin kita. Kemudian share screen ini juga sebaiknya dicentang karena ini sangat penting saat kita menjelaskan materi. Kemudian ada chat untuk misalnya di salah satu audiens kita merasa kurang jelas atau ada yang perlu disampaikan, dia bisa menggunakan chat ini. Kemudian rename ini mereka bisa mengganti nama yang ada di layar video mereka. Selanjutnya di sini ada partisipan. Nah, di sini ada partisipan, fungsinya yaitu pertama invite. Nah, misalnya di sini kan belum ada yang join sama saya, belum mengirimkan link, ini bisa saya langsung kirim. Biasanya kalau di sini ada kontak, di sini biasanya akan muncul siapa saja yang pernah melakukan Zoom meeting bersama kita, biasanya akan langsung muncul. Kemudian kita juga bisa mengirimkan linknya melalui email. Di sini ada beberapa pilihannya. Bisa juga kita mengirimkan melalui nomor handphone. Tapi untuk yang lebih cepat yaitu mengirimkan copy link, kita klik copy invite link. Ini sudah tercopy. Kemudian kita kirim ke salah satu WA misalnya. Ini saya kirim ke Widi. Ini link yang tadi sudah langsung terkirim. Sambil menunggu saya mengundang tadi. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita harus admit dulu karena harus seizin host. Nah, kemudian sudah saya invite. Selanjutnya di sini kegunaan partisipan yaitu mute all. Mute all ini kegunaannya ketika kita ingin menjelaskan agar suasana tidak ramai, sebaiknya kita mute all. Jadi hanya suara host saja yang terdengar, suara audien tidak akan bisa terdengar. Kemudian unmute. Nah, kita bisa klik unmute ketika kita ingin mendengar jawaban atau pertanyaan dari peserta atau audien atau siswa kita, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan chat. Nah, di sini kegunaan chat seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ketika salah satu audien kita tidak mendengarkan suara kita atau kurang pada penjelasan kita, dia bisa menggunakan chat ini. Contohnya, maaf, saya kurang jelas. Atau ketika peserta kita mute all, itu mereka kan kita tidak akan bisa mendengar suara mereka. Jadi ini kegunaan chat di sini. Nah, kalau di sini kita klik everyone, berarti semua yang ikut Zoom meeting ini akan bisa membaca chat ini. Tetapi kalau kita pilih salah satu dari audiens kita, misalnya kita ingin chat ini hanya dibaca oleh orang tertentu saja, misalnya kita klik di sini Widi, berarti yang bisa membaca chat ini hanya Widi saja, audiens yang lain tidak akan bisa membaca. Seperti itu. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan tentang, sebelum ke share screen, saya akan menjelaskan record dulu. Sini record ada dua pilihan. Record on this computer berarti merekam di komputer Anda. Semua hasil dari Zoom meeting kalian ini akan terekam di komputer Anda. Tetapi kalau kita ngeklik record to the cloud, berarti dia akan menyimpan di aplikasi Zoom. Nah, nanti ini hanya ada linknya, kita bisa share ke teman-teman. Selanjutnya di sini ada breakout room. Nah, breakout room ini mengelompok-lompokkan orang yang ikut Zoom meeting di sini. Nah, ini
Misalnya kita mau buat 3 kelompok, di sini sudah ada pilihannya seperti itu. Selanjutnya reaction, ini memberi apresiasi, mungkin dengan memberi tepuk tangan atau memberi jempol di sini salah satunya. Misalnya seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan share screen. Penggunaan share screen di sini sangat penting untuk menjelaskan materi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Di sini ada warna hijau, kemudian tanda panah ke atas, kita klik. Nah, di sini nanti akan ada beberapa pilihan yang akan kita share. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kegunaan whiteboard. Kita klik yang tulisan whiteboard, kemudian kita klik bagian pojok kanan bawah, ini ada tulisan share warna biru, kita klik share. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di atas sini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Semua fitur ini bisa digunakan oleh audiens. Nah, yang pertama kita menggunakan teks. Nah, misalnya di sini kita akan menyebut, ayo si A, silahkan buat puisi. Mereka akan membuat puisi tentang misalnya ibu. Nah, mereka bisa menulis puisi bergantian seperti itu, atau kita minta saat beberapa anak untuk menulis puisi bersama-sama, mereka gantian per kalimat seperti itu juga akan lebih menarik. Kemudian di sini ada draw. Draw ini gunanya untuk menggambar. Di sini ada banyak. Kalau kita ingin minta anak-anak menggambar, misalnya menggambar gunung atau apa, di sini kita bisa gunakan. Kemudian kalau menggunakan garis lurus juga ada di sini. Seperti ini. Selanjutnya di sini juga di draw ada persegi panjang, kemudian ada lingkaran juga ada. Nah, banyak di sini kegunaannya. Selanjutnya di sini ada stem. Nah, tadi kan anak-anak misalnya kita minta untuk membuat puisi. Nah, sebaiknya kita memberi apresiasi pujian dengan memberi tanda bintang, mungkin seperti itu. Nah, gambarnya kita juga bisa memberi tanda bintang, gambar hasil gambar dari anak-anak. Selanjutnya di sini ada spotlight. Spotlight ini kegunaannya untuk memperjelas apa yang ingin kita jelaskan. Nah, biar anak-anak lebih fokus kalau kita menggunakan spotlight seperti ini. Selanjutnya di sini ada eraser. Eraser ini gunanya untuk menghapus, contohnya seperti ini. Nah, akan terhapus. Tapi ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sebaiknya kalau kita ingin menghapus semua yang ada di sini ada gambar tempat sampah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, di sini clear all draw. Berarti semua yang kita coret-coret di sini atau yang anak-anak atau audiens yang coret-coret di sini akan terhapus semuanya. Selanjutnya di sini ada format. Nah, di sini ada seperti kita menulis di Word. Ada pilihan warna, kemudian ada pilihan tebal tipisnya tulisan, di sini ada ukuran, nah macam-macam di sini kegunaannya. Kemudian di sini ada undo untuk kembali ke sebelumnya seperti ini. Nah, atau kita akan maju lagi, redo seperti itu. Kalau kita ingin menyimpan hasil dari pembahasan kita ini, kita bisa save di sini. Nah, itu kegunaannya. Jadi semua fitur ini bisa digunakan oleh semua peserta. Mungkin kalau kelas kecil akan kesulitan, tapi untuk kelas 4, 5, 6 ini akan lebih menarik jika anak-anak menulis langsung seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang stop screen. Kita misalnya ingin stop menggunakan papan tulis. Di sini kita stop screen, yang bawah warna merah kita klik stop. Nah, maka share papan tulis yang tadi itu akan berhenti. Misalnya selanjutnya saya akan share materi. Misalnya saya klik lagi yang share yang warna hijau ini, saya klik, kemudian saya akan pilih materi yang akan saya jelaskan. Misalnya ini saya akan menjelaskan menggunakan PowerPoint. Menggunakan PowerPoint, PDF itu juga bisa.
apapun yang ingin kita share itu bisa, lagu, video, itu semuanya bisa kita share. Ini sini saya akan coba share PowerPoint dan saya klik share. Nah, di sini akan muncul semua audiens pasti bisa melihat ini semuanya. Nah, seperti itu. Di sini kita bisa melihat kita besarkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita klik annotate misalnya. Nah, kita pakai yang spotlight tadi. Nah, biar misalnya, ayo kita membaca bersama-sama, ikuti Bu Guru ya. Nah, misalnya mereka membaca ini, kita bisa menggunakan spotlight agar anak-anak lebih fokus terhadap apa yang kita minta, seperti itu. Kemudian di sini ada remote control. Di sini bisa ada tulisan give mouse atau keyboard control to. Misalnya kita mau kirimkan kepada beberapa teman kita. Di sini ada beberapa nama, kita klik. Nah, berarti yang bisa kontrol mouse atau keyboard itu hanya nama yang kita klik saja. Jadi kita bisa gantian untuk ngontrol mouse dan penggunaan keyboard kepada teman yang kita klik namanya itu. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan tentang kegunaan fitur dari Zoom. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.